Karena minggu lalu kosong, maka pertemuan kita kali ini membahas langsung dua materi, yaitu pentingnya memiliki cita-cita dan bagaimana cara memilihnya. Jadi kedua materi ini langsung Bapak gabungkan ya. Lah, apa itu cita-cita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita itu adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Jadi misalnya kalian ingin menjadi atlet voli, otomatis atlet voli lah yang ada di dalam pikiran kalian. Kalau kalian ingin menjadi seorang pembalap, pembalap lah yang ada dalam pikiran kalian. Kalau kalian ingin menjadi seorang teknisi komputer, maka komputer lah yang ada di dalam pikiran kalian. Nah, lalu apakah memang penting cita-cita itu? Jelas penting. Apa saja alasannya kenapa memiliki cita-cita adalah hal yang penting? Ayo. Memacu semangat dalam hidup. Ya, jadi yang pertama adalah memacu semangat dalam hidup. Jika kita memiliki cita-cita, maka semangat kita bisa lebih terpacu karena membuat diri kita memiliki semangat yang tinggi. Berbeda jadinya apabila kita tidak memiliki cita-cita. Jika kita memiliki cita-cita, otomatis saat kita bangun tidur, saat kita belajar, tentu ada sesuatu di dalam diri kita yang memacu semangat itu. Karena apa? Kita punya keinginan. Karena kita punya keinginan, yaitu cita-cita tersebut, kita semangat. Contohnya, aku mau belajar yang benar, biar bisa Biar bisa segera gitu, mengejar cita-cita gitu kan. Jadi kalau begitu juga saat pelajaran bahasa Inggris yo. Misalnya kalian pengen jadi atlet internasional, otomatis mau nggak mau kalian harus belajar bahasa Inggris. Jadi otomatis saat itu kalian akan lebih semangat lagi belajarnya ya. Begitu juga buat kalian yang mau jadi pembalap gitu. Mau belajar, saat belajar fisika ya benar-benar memperhatikan soal kecepatan, gaya dan segala macamnya. Karena gaya dan kecepatan itu kan digunakan di dalam balapan. Jadi itulah alasan pertama kenapa sih bisa penting memiliki cita-cita, yaitu karena memacu semangat kita gitu ya, memacu semangat kita yang lebih dan lebih lagi. Jadi kita lebih terpacu semangat kita untuk mempelajari sesuatu, untuk menjalani hidup, untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita menjadi lebih bersemangat lagi dengan adanya cita-cita itu. Lalu yang kedua adalah termotivasi untuk berusaha setiap hari. Saat kita memiliki cita-cita, maka kita akan selalu memiliki motivasi untuk berusaha. Contoh, jika kita ingin menjadi seorang pengawas di dinas kebersihan, tentunya kita berusaha untuk belajar bagaimana caranya menjaga kebersihan. Bukan hanya itu saja, kalau kita ingin menjadi seorang pembalap, tentu kita harus belajar bagaimana cara mematuhi aturan. Karena dalam olahraga, dalam kegiatan balap membalap pun harus ada aturan. Jadi kemudian kalau misalnya kita ingin menjadi seorang teknisi komputer, tentu kita akan berusaha mempelajari bagian-bagian yang ada di dalam komputer itu. Lalu yang ketiga, hidup akan menjadi lebih terarah. Jadi saat kita memiliki cita-cita, maka kita akan tahu kemana dan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak memiliki cita-cita, maka kita sulit untuk mengetahui kemana dan apa yang harus kita lakukan. Jadi jika ingin menjadi seorang ahli keuangan, tentunya hidup kita akan digunakan untuk belajar bagaimana sih cara untuk mengelola keuangan yang baik. Kalau kita ingin menjadi seorang atlet bola basket, tentunya hidup kita gunakan untuk mempelajari taktik-taktik bola basket itu seperti apa, teknik penyerangannya, teknik bertahannya, dan yang lain-lain. Jadi dengan adanya cita-cita itu juga itu akan membantu kita untuk melangkah dari tahap yang kecil menuju tahap yang lebih besar untuk bisa meraih cita-cita tersebut. Jika kita tidak memiliki cita-cita, maka tentu kita hanya akan diam di tempat, sebab kita tidak tahu
bagaimana kita akan melangkah dan langkah apa yang harus kita lakukan. Kemudian alasan yang keempat adalah dapat menjadi pribadi yang mandiri. Saat kita berusaha untuk menggapai cita-cita dengan usaha sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang mandiri. Contohnya, jika kita ingin menjadi pengusaha, maka kita harus belajar sendiri, menggali pengetahuan tentang usaha yang dijalani. Kemudian kita juga belajar mencari tahu sendiri apa sih masalah apa yang terjadi apabila kita menjadi pengusaha. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi pribadi yang mandiri karena tidak mengandalkan orang lain untuk memuluskan cita-cita kita sendiri, ya. Jadi kalau kalian memang memiliki cita-cita, maka gapailah cita-cita itu dengan usaha sendiri, ya. Harus digapai dengan cita-cita, dengan kemampuan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, agar ketika kita sudah ada di posisi tersebut, kita bisa menjadi pribadi yang mandiri. Bahkan sebelum kita meraih cita-cita tersebut pun kita bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa? Karena kita berusaha dengan sendiri gitu untuk menggapainya. Itulah alasan keempat kenapa cita-cita itu adalah hal yang penting, yaitu kalian menjadi pribadi yang mandiri dengan cara belajar sendiri untuk mencapai cita-cita kalian. Tapi bukan berarti meminta konsultasi kepada orang lain itu hal yang salah, ya. Tidak, itu tidak salah. Kalau misalnya kalian ingin mengkonsultasikan cita-cita kalian, entah itu kepada orang tua, teman, atau bapak sendiri, itu nggak masalah. Asalkan saat kalian ingin mencapai cita-cita tersebut dengan usaha dan kemampuan kalian sendiri. Nah, kita tadi sudah sedikit belajar ya mengenai kenapa memiliki cita-cita adalah hal yang penting. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk memilih cita-cita. Memang nampaknya ini hal yang mudah, tetapi ada beberapa orang di antara kita yang kesulitan untuk memilih cita-cita di masa depan. Lalu seperti apa sih caranya memilih cita-cita? Yuk kita belajar. Yang pertama, mengenali hobi kita. Saat kita memilih cita-cita, maka tentu hal tersebut adalah hal yang kita cintai. Dan hobi adalah sesuatu yang kita cintai. Maka cobalah untuk melihat lebih dalam lagi. Apa sih hobi kita? Kalau kita memang hobi membaca, maka tentu cita-cita yang cocok adalah menjadi penulis atau pengelola perpustakaan. Jika kita hobinya bermain sepak bola, tentu kita bisa memilih atlet sebagai cita-cita kita. Kemudian cara yang kedua, mengenali bakat kita. Bakat juga bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk memilih cita-cita. Jika kita memiliki bakat dalam bidang menghitung, maka kita memiliki kecocokan untuk menjadi pegawai bank atau pegawai lembaga statistik, ya. Begitu juga saat kita memiliki bakat untuk memasak, maka tentu kita memiliki kecocokan untuk menjadi seorang chef atau bahkan seorang kritikus masakan, ya. Lalu yang ketiga, mengenal kemampuan untuk menyesuaikan diri. Hal ini berbeda ya dengan hal yang sebelumnya, yaitu bakat. Yang dimaksud kemampuan menyesuaikan diri adalah apakah kita mampu jika diminta mengerjakan segala sesuatu yang mendadak, atau apakah kita mampu jika misalnya harus mengeluarkan suara yang keras di situasi-situasi tertentu. Karena apa? Karena setiap cita-cita pasti membutuhkan penyesuaian diri yang berbeda-beda juga. Jadi karena itulah kita harus mengenal kemampuan kita untuk menyesuaikan diri sebelum memilih cita-cita. Karena itu ya, karena memang seperti yang Bapak barusan jelaskan, kalau ada beberapa cita-cita yang memang harus membuat kita mengeluarkan suara keras atau mengerjakan segala sesuatu yang mendadak. Jadi buat kalian yang ingin menjadi pekerja kantoran, maka kalian harus melihat dulu kemampuan diri. Apakah sanggup untuk belajar bagaimana mengerjakan segala sesuatu yang mendadak, atau apakah sanggup
kita harus mengeluarkan suara yang keras. Jadi kalau untuk kalian yang ingin menjadi pelatih sepak bola, tentu kalian harus mengeluarkan suara yang keras gitu. Karena itu, lihat dulu ke dalam diri kita juga. Mau nggak sih kita belajar untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang seperti itu, yang tentunya sesuai dengan cita-cita kita? Ya, silakan tanyakan kepada diri kita sendiri, dan ya mungkin ini bisa menjadi bahan kalian untuk merenungkan diri kalian ya, untuk memilih cita-cita. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat adalah memperluas pengetahuan. Jika kalian masih kesulitan untuk menentukan cita-cita, maka tentunya hal yang harus kita lakukan adalah memperluas pengetahuan yang ada pada diri kita. Jadi saat kita memiliki pengetahuan yang luas, maka semakin mudah bagi kita untuk memilih cita-cita. Dan tidak menutup kemungkinan dengan bertambahnya pengetahuan dapat membuat kita mengubah cita-cita, dan itu bukanlah hal yang salah. Jadi ketika kalian memperluas pengetahuan kalian dan tiba-tiba, Pak, saya awalnya mau jadi insinyur, tapi setelah saya mempelajari ini, ternyata saya ingin menjadi seorang businessman atau pengusaha tingkat tinggi, pengusaha kelas tinggi. Nggak apa-apa, ya nggak ada yang salah kok. Kalau kalian ingin mengubah cita-cita kalian, itu nggak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah jika kita mengubah cita-cita. Pak, saya awalnya mau jadi atlet sepak bola, tapi ketika saya mempelajari hal ini, mendapatkan pengetahuan seperti ini, akhirnya saya ingin jadi pembalap mobil saja, Pak. Gak masalah, ya, gak masalah. Jadi kalau kalian memperluas pengetahuan dan tiba-tiba ingin mengubah cita-cita, jelas itu tidak masalah, ya. Kalian punya hak untuk itu, kalian punya hak atas hidup kalian. Kalian mau bercita-cita jadi apa? Itu adalah hak kalian, dan tentunya hak itu disesuaikan dengan kewajiban dan juga kemampuan kita serta minat, ya. Karena setiap cita-cita tentunya memiliki aturan masing-masing juga, memiliki minat masing-masing, dan juga tentunya memiliki kemampuan masing-masing yang diperlukan untuk cita-cita tersebut. Nah, kesimpulannya adalah cita-cita adalah hal yang dapat memotivasi diri kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik, dan ada berbagai macam cara untuk memilih cita-cita yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Akan tetapi, bukanlah hal yang salah apabila cita-cita yang kita inginkan dapat berubah seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang kita miliki. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa mengerjakan tugas pada link yang telah diberikan. Terima kasih.